Hmm, nggak ada suara. Masa sih nggak ada suara? Tes, Ada, tes. Suaraku muncul nggak? muncul. Kok di komen-komen pada bilang nggak ada suaranya? Suara gue muncul nggak, guys? Sekarang udah belum? Gue sih dengar suara Coba lu. denger ya suara gue. Ya, Kayaknya udah. Nggak ada tuh kan masih ada yang udah, komen. Nah, udah. oh udah. Nah, Udah dan nah, oke. berarti udah. Gue Sudah dan pindah nah ke berarti spot yang udah. lebih terang ya. Nggak, oh iya bener. Tadi udah Pindah mulai mendung tempat. soalnya. Pindah tempat. Oke, Yo, udah beberapa kali terlibat di proses adaptasi novel ke film. Pertanyaan pertama terkait dengan ini, apa sih tantangan terbesarnya, Teh? adaptasi. Iya, Oke. Pertama harus berbesar jiwa ya. siapanya? Karena Hah? Penulisnya. Penulisnya. Penulisnya Karena harus gini, berbesar. adaptasi itu sebenarnya kan mungkin banyak yang nggak tahu ya. Dikiranya kalau adaptasi itu kemudian otomatis penulisnya tetap kayak Tuhan. Dia bisa memutuskan segala macam hal kreatif di lapangan. Dia Ya, bisa punya suara ini itu untuk memutuskan casting, jalan cerita dan sebagainya. ya. Kenyataannya, hal yang pertama dibeli ketika kita kontrakkan adalah hak adaptasi. Dan dalam hak adaptasi itu berarti kita kemudian penyesuaian ini itu dan sebagainya. Kecuali kalau misalnya si penulis itu juga memiliki kontrak lain Ya. sebagai penulis skenario, kayak apa namanya, sebagai Pokoknya secara kreatif memang konsultan. dikontrak terlibat ya sampai proses Betul, kesananya. betul. Kalau enggak ya udah, kita sit back and relax aja dan membiarkan orang-orang Ya, mengadaptasi karya kita gitu. Nah, oke. jadi memang ini masalah ekspektasi gitu kan. Oke, Tapi ya. ketika filmnya keluar dan orang nggak suka misalnya, komen itu kan balik lagi biasanya balik lagi ya. Kan bukan gue yang bikin gitu loh. Tapi kan orang nggak paham itu ya, mikirnya ini kan bikin Iya, buku lu gitu. iya Curhatnya tetap. betul betul. Iya, Nah, iya, jadi iya, iya, iya. But itu gue kan sih udah pernah berada dalam berbagai macam posisi Nas ya iya, gitu. iya, iya. Di perahu kertas misalnya, gue masih Ikut sangat nulis. ingin terlibat. Gue Hmm. yang tulis nih, karena gue tahu bahwa cerita akan dijagal kan. Nah, Ya. siapa penjagal yang menurut gue paling ideal untuk menjagal cerita gue sendiri? Ya gue gitu kan. Biar gue yang menentukan mana yang perlu Iya, iya, dijagal gitu kan. iya, iya, iya. Ternyata penulis skenario tuh nggak cukup. Lu harus jadi sutradara untuk kemudian bisa memutuskan berapa banyak yang ada di dalam skenario pindah ke layar gitu kan. Karena udah ditulis pun bisa hilang ya ketika directing Bukan ya. hilang lagi. Bukan hilang. Gue Mas Anung, gue Mas bikin Anung gue gimana bikin sih? gue bikin skenario 101 halaman loh, Nes. 101 halaman. 101 itu tidak terlalu sedikit loh. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu sedikit loh. Tidak. Menurutku itu Tapi very normal. hasilnya 4,5 jam filmnya loh, sampai jadi 2 film gitu. Jadi 2 film dan aku Jadi nonton 2 film. dua-duanya itu part 1 part Iya. 2-nya itu. Iya, tapi ya it happens gitu ya. Lalu Iya. kedua, misalnya ketika gue bikin Iya. setting di warung. Waktu itu gue inget banget, adegan Kugi dan Kinan di sebuah warung. Iya. Produser balik lagi ke gue, warung tuh nggak cakep sinematografinya gitu kan. Bikin kayak di mana? Gue bilang, oh iya ya gitu. Lalu ada adegan perubuhan sekolah. Ini bisa nggak diganti? Karena apa, ngerubuhin sekolah tuh Gubuk. mahal. Ada bulldozernya lah, ada apa gitu. Dan terus terang itu sesuatu yang gue nggak terbiasa sebagai seorang penulis kan. Iya, iya, iya. Karena penulis, gue mau bikin setting di Mars, mau di bulan gitu ya, nggak ada masalah sama Iya. budget dan nggak ada masalah Iya. dengan fantasi gue gitu. Iya, iya, Tapi iya, iya. semua yang di skenario adalah uang dan durasi. Nah, Iya. jadi memang beda banget sih, Nes. Jadi gue di situ belajar untuk kemudian apa ya ini pendewasaan diri gue juga sebagai seorang Iya. penulis gitu, bahwa Iya. film itu adalah karya kolaborasi. Pertama, melibatkan banyak orang, banyak keputusan. Kedua, lu sebagai penulis ketika hak adaptasi lu sudah dibeli gitu, ya itu adalah sebuah risiko. Lu bisa suka, bisa enggak, bisa setuju, bisa tidak, tapi that's not yours anymore.
itu bukan Iya. karya lo lagi sebetulnya. Karya kamu cuma dipinjam idenya, semacam adonan dasar, tapi dia bisa berubah menjadi makhluk yang sama sekali berbeda gitu. Dan itu pasrah aja ya, udah nggak bisa apa-apa juga ya. Kecuali kalau gue punya kontraknya, Iya. ya kan? Kalau Tapi enggak mah ya udah aja. tapi kapok nggak nulis untuk film karena constraint dan kebanyakan aturan itu jadi kapok nulis film karena setelah correct me if I'm wrong, setelah Perahu Kertas itu so far pertama dan terakhir kan nulis skenario kan. Iya sih. Tapi kalau kenapa nggak nulis skenario lagi? Sejujurnya gue suka banget nulis skenario. Kenapa? Karena gue itu penyuka struktur dan bagi Dan gue skrip. membangun struktur itu satu permainan puzzle tingkat tinggi gitu yang Yeah. sangat menantang dan gue Yeah. suka sekali untuk mengulik itu. Okay. Hanya saja ketika berhadapan dengan misalnya gue punya kewajiban untuk menyelesaikan seri Supernova atau gue punya ide cerita business. Tapi if I have time, kalau misalnya satu saat gue punya waktu luang dan menarik gitu ya. Dan terus terang nih ajakan Pak Parwes kan gak sebatas nulis dong. Gue tahu banget kan orang-orang yang dia convert menjadi sutradara gitu. Termasuk gue. Ini termasuk bukan built-in dari Star Vision loh, Teh. Asli gitu. Star Vision Academy kan. Star Vision Academy. Aduh. Jadi, kalau satu saat nanti gue punya waktu yang cukup, energi yang cukup sih, gue tidak menutup diri sebetulnya. Oke. Apa sih yang belum tercapai dalam karir seorang di apa yang belum kesampaian ada, Teh? Ih, buset, banyak banget, Nas. Apa? Misalnya apa? Dari segi katalog karya aja ya gitu ya, katalog karya. Gue kepengen bikin buku resep. Kedua, gue pengen buku resep. Why? Yes. Karena gue suka masak. Gue suka masak dan gue beranjak dari orang yang nggak bisa masak sama sekali. Jadi gue merasa banyak ilmu-ilmu orang yang dari tidak tahu apa-apa yang ini bisa menjadi insight menarik karena hampir semua orang yang nulis buku masak mereka udah koki, udah chef, udah jagoan gitu kan. Jadi kalau ditulis sama orang yang berangkat dari nol bukan tukang masak mungkin akan berbeda cara penyampaiannya. Betul. Jadi itu pertama gue pengen bikin buku buat anak-anak. Gue pengen bikin buku cerita anak-anak. Lalu gue pengen bikin buku tentang remaja. Tokohnya anak SMA gitu ya. Atau even SMP gue nggak tahu, tapi gue pengen bikin buku untuk orang-orang yang lebih muda gitu, untuk anak gue lah, untuk teman-teman anak gue gitu. Dan masih banyak banget sih. Gue pengen bikin musical. Pengen bikin musical tuh maksudnya naskah untuk musical atau musik untuk musical? Naskah dan lagu. Ya. So panggung, kalau dibilang kan, cita-cita, panggung stage ya, kan? Betul. Dibilang cita-cita masih banyak banget yang ingin gue kerjakan gitu ya. Tapi ya memang kalau Oke, baik. Sekarang gue buka tanya jawab ya buat yang pengen nanya. Coba ditanya aja nanti kalau pertanyaannya ada yang kira-kira menurut gue menarik akan gue pin. Ini ada satu nih Teh, punten. Ada rencana untuk bikin kelas nggak sih? Kelas kayak workshop nulis atau jangan-jangan udah ada akunya yang nggak tahu? Kalau yang buat publik belum ada sih. Terus terang selama ini gue ngajar workshop lebih karena undangan gitu ya. Misalnya Bank Indonesia bikin workshop untuk murid-murid binaannya, itu gue datang gitu. Tapi kenapa kalau gue nggak bikin? Sebagai gue buka kelas nih untuk umum, silakan ikut, itu gue belum pernah bikin sih. Kenapa? Karena itu satu lagi tuh, satu yang pengen gue bikin. Buku tentang menulis, buku tentang buku tentang menulis. Oke. Buku tentang menulis. Gue rasa itu akan paralel nanti dengan kalau misalnya gue udah berhasil menuangkan
apa yang gue lakukan sekarang dalam sebuah modul yang terstruktur, yang bisa gue transfer gitu sebagai ilmu yang bisa gue pertanggungjawabkan, baru gue Iya, bikin. iya. Iya. Oke, ditunggu banget bukunya, pasti akan menolong banyak orang. Ini pertanyaan menarik dari Anya_Yumna. Kapan Ya. tahu Teteh punya sense menulis? Nah, ini this is very interesting for me personally, karena kalau gue flashback ya Teh, emang dari zaman SMP ketika di kelas guru bahasa Indonesia bikin pelajaran kasih tugas mengarang dan orang-orang pada ngomel, gue seneng gitu. Jadi udah ada gejala-gejalanya. How about yourself? Wah, ini yang tahu banget tuh adik gue ya. Gitu, adik gue masih TK waktu itu. Gue mulai membual, gue ngarang gitu loh. Gue punya temen yang punya rumah dari istana es apa segala macam gitu. Diceritain ke Tapi siapa Teh? ke adik gue. Oh. Dan adik gue sebagai korban, dia percaya semua highland gue, up to a point dimana bertahun-tahun kemudian dia baru sadar bahwa gue itu ngebohong. Atau jadi apa tuh tukang bohong yang udah gangguan klinis gitu, Pathological liar. Pathological liar gitu, sama penulis. Iya. Cuma terus terang gue nggak suka pelajaran bahasa Indonesia saat itu karena nggak suka. Karena topiknya nggak menarik, Nes. Topiknya kan dikasih. Iya. Berlibur ke rumah nenek gitu kan. Nenek gue di Jakarta, gue bilang gitu kan. Gak seru gitu. Jadi apa ya gitu. Kan semuanya kayak gitu. Tapi dulu gue benci banget kerangka karangan. Jadi dulu outline harus ya. Outline tetap harus ya. Sebenarnya enggak sih, tapi gini, outline itu berguna kalau lu udah nulis di atas 50.000 kata. Kalau udah di atas 50.000 kata lu nggak bikin outline, kemungkinan lu tersesat itu akan sangat besar. Tapi nggak usah bikin outline ketika lu bikin puisi. Nggak perlu bikin outline ketika lu bikin cerita yang pendek, cuma 1000 kata, 1500 kata. Itu sih bikin spontan aja gitu loh. Lu nggak akan tersesat karena jarak yang lu harus tempuh pendek. Tapi kalau lu udah ngomong 50.000, 60.000 kata, dan tidak ada outline sama sekali, udah sekarang udah jarang nyanyi, udah jarang. Biar agak terang. Oke. Ngadep ke jendela. Oke. Ya, enakan nyanyi atau nulis? Ya nulis lah. Kenapa? Karena gue tuh orangnya sebenarnya sangat santai. Jadi dengan nulis itu gue bisa pakai piyama, gue nggak usah keluar rumah, nggak usah puyeng, dandan ya. Karena penyanyi itu tuh yang gue suka rekaman, gue suka bikin lagu, tapi gue nggak gitu suka performance gitu. Karena ada aspek-aspek yang buat gue agak merepotkan gitu. Oke. Oke, ini yang sangat kekinian sekali. Ada yang nanya soal platform Wattpad, Storyal. What do you think about it? Is it a good platform untuk memulai sebuah karir kepenulisan? Mungkin bukan mungkin bukan karir sih, tapi lebih kepada eksplorasi. Dan kita harus bedakan. Untuk kalau kita bilang bahwa karir bisa dimulai di Wattpad, betul, bisa. Cuma mungkin prosentase orang yang kemudian berhasil mencapai itu nggak banyak gitu. Jadi buat gue, daripada kita membuat ilusi yang nggak realistis bahwa dengan menjadi penulis Wattpad
kemudian kamu bisa jadi penulis bestseller dunia gitu. Bisa terjadi, tapi buat gue lebih baik platform seperti itu dipandang sebagai lapangan bermain gitu loh, taman bermain untuk lu eksplorasi, untuk lu mencoba gimana sih rasanya menulis, punya pembaca, punya audience gitu ya. Dan ini kan pengalaman yang penting ketika kita mau meningkatkan jam terbang gitu. Jadi gue selalu mendukung, mau Wattpad kayak, mau Storyal, apapun, kalau misalnya lu menemukan sesuatu yang bisa meningkatkan jam terbang, lakukan gitu. Oke. Ada yang nanya rekomendasi buku, ada nggak teh rekomendasi buku untuk penulis pemula yang mungkin ketika when you were starting out ada yang buku yang lo inget sangat helpful banget gitu, if any? Nggak ya, baca aja yang banyak ya, segala macem. Oke, bentar ya. Ada, tapi bukunya sebenarnya bukan buku fiksi. At least dalam perjalanan gue sebagai seorang penulis, satu buku yang berkesan sekali dan sampai sekarang masih bermanfaat buat gue, itu adalah buku skenario sebetulnya. Oke. Ya, itu Save the Cat dari Blake Snyder ya. Ya, dan kabar baiknya ya, tapi kamu cari aja di Google Save the Cat for Novel. Itu muridnya si Blake Snyder yang bikin. Tapi ini mirror ya, kebalik tulisannya. Karena pakai Iya. Ya, pokoknya Save the Cat lah teman-teman. Save the Cat. Dan Save the Cat ini terus terang sangat membantu yang sampai sekarang masih gua terapkan gitu. Dan karena dia kan very unforgiving ya, Nes ya. Jadi kalau misalnya dalam skenario, dia bilang tuh halaman 5 harus ada premis harus diucapkan di halaman 5, nggak boleh di halaman 6, nggak boleh di halaman 7 gitu kan. Ya walaupun nggak perlu se-rigid itu juga sih ya, tapi buat patokan sih oke. Nah, buat patokan tuh membantu banget, karena memang pasti akhirnya akan bergeser. Tapi dibantu dengan marka-marka seperti itu, buat gue sebagai penulis sangat terbantu. Oke, ini bukan Jessica Hagi? Bukan ya? Tetot, nggak jadi, dapat pulsa. Oke. Thank you banget buat semua yang udah nanya. Sebelum aku sudahi, ada satu pertanyaan yang semua di ending pertanyaannya sama teh. Pertanyaannya adalah boleh jawabnya boleh satu atau lebih. Things you wish you knew when you were just starting out. Apa yang kira-kira seandainya ketika lo memulai dulu lo tahu hal-hal ini, mungkin lo akan bisa memulai dengan lebih mudah gitu untuk teman-teman yang baru memulai mau jadi penulis. Oke. Gue berharap andaikan ada orang yang ngasih tahu gue bahwa writer's block itu adalah mitos. Oke. Karena itu konsepsi miskonsepsi yang sangat besar sebenarnya tentang writer's block. Bukannya tidak bisa kita alami, tapi kita jangan salah tertukar. Writer's block itu banyak orang anggap bahwa ketika lu kena writer's block lagi menulis dan lu nggak tahu mau kemana gitu ya, itu kayak dianggap sebagai intervensi semesta yang kemudian jadi mistis banget gitu loh. Iya. Bahwa ini ada satu kekuatan yang tidak mengizinkanmu untuk menulis, dan itu menjadi excuse yang paling sering digunakan orang untuk tidak menyelesaikan karyanya gitu. Iya. Sementara menurut gua yang patut disebut writer's block itu adalah misalnya ketika lu udah nulis nih 15 karya, 20 karya, terus tiba-tiba di satu titik lu ngerasa gue mau bikin apa lagi ya gitu. Dan itu periode itu berjalan bagi gue, writer's block itu adalah ada kesalahan teknis di dalam ceritamu. Itu aja sebenarnya gitu. Nah, masalahnya pertama karena orang tidak tahu bahwa itu adalah kesalahan teknis. Kedua, kita tidak punya cara ataupun skill
ataupun kesabaran untuk mau mengulik kesalahan kita ada di mana gitu. Oke. Dan biasanya ini tipikal banget. Orang nyebut writer's block ketika mereka udah masuk ke babak 2. Karena babak 2 itu adalah babak yang paling sulit untuk Paling panjang, ya. paling panjang, paling sulit, orang banyak gagal banyak tumbang itu di babak 2 gitu. Ya. Ya. Dan itu kemudian lah di writer's block itu bermunculan kemudian di babak itu gitu. Yang kemudian berhenti selama 11 tahun, lalu gue tulis ulang 11 tahun kemudian setelah gue memahami bahwa ternyata ada kesalahan teknis yang gue bikin gitu loh. Dan ketika kesalahan itu terurai, otomatis bakal maju terus jalan ceritanya gitu. Nah sekarang ketika gue stuck, gue cuma bilang bahwa ini ada sebuah perbaikan yang harus gue lakukan gitu, dan kita nggak perlu meromantisir itu gitu. So teman-teman yang masih suka memakai alasan writer's block, nggak mood, ataupun apa ya, kering buntu ide, nih, buntu gitu ya. buntu gitu, selalu cek ke dalam gitu ya, selalu cek ke dalam diri kamu, cek ke dalam manuskrip kamu, kesalahan apa yang sebenarnya kamu bikin gitu. Apakah karakter kamu terlalu flat, aksi reaksi yang nggak sesuai gitu, ataukah mungkin kamu harus mengubah beberapa elemen cerita di dalam karya kita gitu, entah ganti setting, ganti tempat, dan sebagainya gitu. Tapi semua itu adalah kesalahan teknis yang pasti ada jalan keluarnya. Dan kesalahan kita sendiri. Jadi jangan menyalahkan sebuah kekuatan yang tidak jelas apa gitu ya, seolah-olah ada yang mengganggu kita gitu ya. Oke, Teteh hatur nuhun pisan, semoga sama-sama. Aku senang sekali loh diajak ngobrol seperti ini, karena kadang-kadang begitu banyak yang pengen disampaikan ke teman-teman, tapi nggak ada wadahnya gitu kan. Jadi obrolan kayak gini sangat memancing. Thank you banget. Sama-sama Teh, semoga teman-teman juga mempelajari sesuatu hari ini. Besok kita akan live barengan sama Gina Esnur jam 7 waktu Indonesia Barat. 7 malam tentunya, belum 7 pagi gue belum bangun. Dadah Teh, good luck ya, semoga beres ya, cepetan. Buat Mera, bye. Dah.